masa itu agar kenanganku tak perlahan menghilang di telan kerasnya kota. Sekali lagi. Seandainya saja dunia berubah, ingin kembali ke masa itu agar kenanganku tak perlahan menghilang di telan kerasnya kota. Sip ya. Baru masuk udah main gitar, main suling, pakai lagu. Ini yang nyanyi kan si Suling. Suling. Astagfirullah. Sorry. Tapi emang ini. Iya keren. Sumbing siapa tuh namanya? Devi Sumbing ya? Bukan. Devi dah. Emang iya? Iya. Oh, udah benar ini. Gue nggak tahu. Gue tanya Sumbing aja. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rama YouTube dengan channel Reaction Kata-Kata. Udah banyak yang masuk nih kata-kata dari kalian, ya baik lewat DM TikTok kami atau yang dari chat juga udah banyak ya nih. Udah ada 20.000. Lebih banyak dari subscriber ya. Coba yang cara subscribe itu. Subscriber iya. Gue nggak berhenti ngingetin nih buat kalian yang emang punya kata-kata menarik ya, jangan canggung, jangan ragu, tinggal kalian DM aja ke TikTok kita. Mungkin dari ya kata-kata atau quotes-quotes yang relate buat diri kalian. Tuh. Kalian pengen kita nge-reactionnya di kita termasuk tim pro atau tim kontra dari kata-kata yang kalian udah udah simpen ya, mungkin udah simpen. Nanti tinggal dikirim aja kata-katanya. Karena menurut Bill Gates, ya. Jangan langsung Bill Gates, no. Jangan langsung tokoh luar. Enggak, menurut riset, kata-kata itu jadi konsumsi anak-anak milenial sekarang sih. Ya, benar banget. Setuju. Benar. Enggak tahu sih kalau zaman-zaman dulu ya. Atau mungkin dulu kan pakai kertas. Enggak ya? Oh, sekarang pakai air ya. Singlah. Jadi susah ya. Satu hal yang paling susah itu menulis di atas air. Nah iya. Makanya jangan coba-coba Anda menulis di atas air. Karena bukan cuman nggak kepikiran, tapi nggak akan mungkin. Iya. Udah lanjut. Buat kalian juga jangan lupa di subscribe channel ini karena kalau nggak dari dukungan kalian kita tidak akan berkembang. Langsung aja nih ya, nggak usah banyak cakap di awal-awal ya. Oke, benar. Kita langsung aja ke kata-kata pertama. Sekarang kita mau mugi lagi nih. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Mugi lagi. Karena Mugi ini termasuk orang yang quotes banget ya nih. Gila. Di antara kita dia yang paling quotes. Paling quotes. Aduh. Kata-kata yang pertama ini ada dari temen gua nih ngirim. Dia katanya ya di kehidupan dia mungkin ini termasuk yang relate ya. Dia ngirim satu video ke gua tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2. Akhirnya gua curhat-curhatan sama dia. Wah, jadian enggak? Emang gua tahu kayaknya. Enggak. Jadian. Enggak. Cowok. Oh. Oke, kata-katanya ini. Udah dengerin ya? Oke. Ketika ada orang yang tidak tepat masuk ke hidup kamu, percaya saja bahwa Tuhan akan terus-menerus membuat orang tersebut menyakiti kamu sampai ada saatnya kamu begitu kuat untuk melepaskan dia. Ini termasuk yang banyak menurut gua, Mu. Bener gak sih? Yang termasuk yang kayaknya relate banget dari. Jadi kalau di ratingin mungkin hampir 90 orang. Nah, benar. 1 orang 90% 1 orang sampai 10 mungkin. Dia. 10 kurang 1. 9. Menurut gue ya bukan 90% sih, Wi. Yang 99 kayaknya. Oh, iya. Yang satu itu gua. yang enggak gini. Karena emang bener sih kebanyakan dari kita ya di satu hubungan nih.
kadang diantaranya itu ya pasti ada yang kayak Menyakiti. ya menyakiti terus, cuman yang satu tuh kayak memberi kesempatan positif terus. ya sampai akhirnya pemberi kesempatan ini udah capek juga. Wah, kan iya. Bener gak sih? Betul. Akhirnya ya yang dia lakuin udahlah, gue nggak mau gini terus juga, Capek lah. udah capek gitu. Bener gak sih? Bener. Kan di kata-kata itu gitu ya, gue pengen tahu nih dari Enggak, tapi gua coba yang kasih positif jelasin dulu. banget orang ini atau si bapak siapa ini? Bukan bapak-bapak lah. Iya sering banget gue ngeliat itu dia. Beliau ini positif banget dengan kata-kata ini. Penyampaiannya juga pas ya. Positif banget dengan dia mengatakan bahwa Tuhan akan mengganti. Tuhan akan memberikan kekuatan kan Iya benar untuk rasa sakit itu, untuk melepaskan. Positif banget. Justru yang gua sebelum ke konteks ini ya, ya gua Cerita dulu. pengen Sharing. tuh pemikiran positif tuh perlu Ya. di setiap setiap keadaan, Iya benar. setiap permasalahan tuh positif. Tujuan positifnya kepada siapa ya? Tentu kalau kita orang muslim ya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, benar. Udah itu jadi support system yang terbaik untuk kita ya. Jadi kan kita menggantungkan segala urusan kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi yang mengambil keputusan pun kita serahkan kepada Tuhan. Itu Iya. contoh pemikiran positif. Jadi kita nggak terlalu mengedepankan apa yang kita rasakan. Iya. Kadang Apa kalau yang kita ambil keputusan sendiri gitu ya, Iya. tanpa ada sangkut paut itu ya ada juga yang banyak salahnya, yang nggak pas, tau gak? Tapi gini loh, ketika kita sedang merasakan sesuatu ya, apalagi hal sakit ya, untuk berpikir positif susah. itu susah. Ya, karena memang Susah. ada perkataan gini, di hadapan patah hati, cinta atau ilmu itu nggak ada apa-apa. Nah, iya sih. Jadi hilang semuanya. Hilang. Cuman kan lebih baik kita sudah mindset itu dari sekarang. Iya benar. Kayak udah tahu bakal sakit gitu. Ngerti nggak? Iya. Jadi Apa yang udah tahu lah, harus dilakuin. Iya, gitu maksudnya. Mengantisipasi. Ya kalau Benar. gue menurut gue ya ketika kita sandingkan, kita gantungkan segala permasalahan kepada Tuhan, jalan keluarnya adalah kesabaran, Benar. kekuatan, Iya. dan yang baik-baik lah pasti. Karena hal positif bisa berubah menjadi kebaikan kan kalau Iya, kita iya, berpikir benar. selalu positif gitu. Balik lagi, kalau kita selalu berpikir negatif ya bakal timbul ya keburukan dalam hidup kita. Iya gak sih? Benar. Oke, itu sedikit ya dari kita sedikit. Gue pengen tahu penjelasan detailnya nih. Mungkin dari Mugi dulu ya nih. Mugi dari kata-kata ini mungkin ya pro atau kontra nih? Gue sebenarnya pengennya sih pro. Gue pengennya pro. Tapi kenapa tuh? Tapi sayangnya kenyataannya kontra. Kenapa tuh? Karena ada pengalaman pribadi mungkin iya. yang bisa lu bilang kalau kata-kata ini tuh kontra. Iya, ada pengalaman bukan pribadi sih, teman gue ini. Mugi namanya. Teman gua itu. Benar. Kayaknya teman gua itu. Benar, teman gue. Oh gimana Muk? Coba jelasin dong. Ya jadi pronya mungkin gue pemikiran gue untuk pertama kali ya, yang mungkin yang tadinya tuh gue emang Apa? pertama ya sombong lah, kayak gak pernah ngerasain lah sakit. Iya itu. Ya, pemikiran gue kalau misalkan dimaafin tuh bisa terus-terusan, gak bakal ada ujung. Ternyata emang ketika kita sakit, yang terus dimaafin, terulang gitu kayak gitu terus, akhirnya ada capeknya. Ya, iya. Dan ketika udah capek itu lebih gampang untuk melepaskan. Nah itu benar. Bener. Iya. Itu pro berarti. Itu pro ya? Tadi Iya, dia pro. Ini mungkin bilang pro. Dia Oh iya benar. Gue Pro pro, apa berarti. kata? Pro. Pro. Iya. Berarti gue pro. Padahal ada kontranya tadi. Harusnya gitu, berarti terbalik gitu tadi. Iya. Gue pro. Oh gitu Muk, Iya. penjelasan lo. Itu pengalaman pribadi berarti ya. Ya, Gua kisah dari sama teman ada. gue ya gitu sekarang. Dari teman gua itu. Teman gua ya, bukan. Ya nggak menutup kemungkinan lah. Saya semua orang juga ada di masa kayak gitu. Ketika ada pasti. hubungan ya ada yang ngalah dan ada yang lu terus dikejar buat gua ini, gua pengen ini. Cuman yang satu kayak ya nanti ya. Karena sifat kayak gitu kan jelek ya. Iya. Yang terus menuntut tuh gak. Lama-lama ya kita sebagai yang dituntut capek. Betul. Bener gak sih? Betul. Dari Rian gimana nih Yan? Coba Yan. Ya gua pro karena ini konteksnya ciri-ciri orang yang memang pemaaf gitu. Iya. Gue pernah dengar adalah kutipan dari video gitu. Orang pemaaf itu jangan kira orang yang pemaaf itu akan selalu mengatakan
iya nggak apa-apa, aku maafin. Ya, Nggak ya. apa-apa, aku yang salah. Jangan. Dia mungkin memang stepnya dia bakal selalu nerima apa yang lo lakuin, nerima terus. Tapi pada saat titik dia mengambil keputusan untuk meninggalkan lu, selesai. Seandainya lu datang Iya, dengan alasan apapun dengan lu alasan datang, apapun, ya nggak bakal bisa nerima dengan kan? membawa semua yang ada di dunia. yang dunia ini Itu bahasa lebaynya ya. ya bahasa lebaynya Iya. untuk meminta balik, meminta ridho, meminta untuk memaafkan lo. Ya, bisa. Benar. Hati-hati sama orang yang selalu gitu, selalu kalau di hubungan tuh dia ngalah lu. Hati-hati. Ini kayaknya pengalaman pribadi lu ya. Temen juga. Itu benar Temen banget. gua. Oh, temen gua. Temen gue juga ngerasain itu soalnya. Sis. Kenapa mau ada tambahan mungkin? Enggak sih, cuma gue lucu aja kayak relate aja gitu sama pengalaman Iya, temen iya. gue gitu Pak. Gua mah jujur pas aja, banget. gua pengalaman gua. Karena memang itu jangan selalu merasa bahwa oh pasangan gue ini cinta nih sama gue nih. Jadi dia seenak jidatnya gitu, seenak katanya. Iya. Jadi akan ada Lu bahasa seenaknya gitu, mempermainkan. iya gitu seakan ya. akan dia tuh nanti juga dimaafin. Maafin. Iya mungkin emang kata langkah-langkahnya memang bakal lama lu gitu terus tuh. Iya. Dimaafin lagi. Tapi kalau dia udah sampai titik dia jenuh, dia capek untuk menanggapi lu yang seperti itu, jangan harap lu akan bebas. Iya. Dan gini gak sih, kalau gue ya kayak dibalik dari kayak memaafkan tapi dari si pihak yang memaafkan itu mikir gini gak sih, pasti kayak seandainya ini gini terus ya Allah berarti ini emang ini bukan jodoh gue. Nah, iya kan kadang gitu. ada banyak yang Iya kan? gitu. Dia jadi ngembalinya ya gitu, kan kata bapak tadi gitu. Emang sengaja gitu kan, sengaja untuk dibuat sakit terus, akhirnya nanti Allah akan menguatkannya untuk Iya, melepaskannya. benar. Ya emang gitu sih. Jadi kalau lu dalam posisi disakiti terus dan lu sebagai orang yang selalu memaafkan dia, jangan khawatir bro. Jangan khawatir, Allah akan mengganti. Tuhan akan Iya, mengganti benar, rasa benar. sakit itu dengan semua. Dengan Karena rasa senang. dunia ini hukumnya cuma dua, sebab akibat udah Iya, dualitas Sebenarnya. atau kausalitas. relate benar. Tapi menurut lu nih, kan dari kata-kata ini ya. Kalau misalkan ada pasangan yang selingkuh tapi masih bisa memaafkan tuh kayak gimana? Coba dari lu. Dari gue ya, kalau masih bisa memaafkan sih memaafkan. Cuma memaafkan dari memaafkan ya itu. Ada kan? Pasti ada rasa. Iya, kayak kata Gus Dur, saya sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, ya itu. Mungkin lupa nggak mungkin ya memaafkan. Mungkin. Cuman konteksnya bisa jadi gue membenarkan ketika ada perselingkuhan, apalagi suami istri ya. Dan dia memaafkan itu. Konteksnya mungkin ada beberapa hal yang dipikirkan kalau Kalau bicara untuk itu. kalau untuk suami istri ya. Kalau udah bener masuk nggak? ranah itu mah ya. bener nggak? sih. Ya dia punya anak. Ya kan? Lebih Tapi kalau kompleks kalau lagi ya kan. kalau masih pacaran gitu gimana ya? Kalau pacaran ya enggak lah, enggak usah. Kalau lu pribadi ketika lu ngeliat selingkuh ya lu bakal Gua Enggak, sensitif banget. Ngerti nggak? Manusia tuh harus ada sensitivitasnya, ngerti nggak sih? Iya. Benar. Lu kok tahu sih? Gue kayak ngedenger pengalaman temen gue banget. Gimana sih? Enggak. Jadi Kalau berhubungan tuh harus ada jiwa manusia tuh harus ada sensitivitasnya. Kalau itu dilanggar, dia nggak mungkin nerima lagi. Iya, Nggak sih? iya, Kayak kita punya pagar sendiri. Iya, benar. Analoginya Harus ada itu sih. Kalau diterobos, kita nggak mungkin nerima gitu. Nah, Ngerti? iya. Ya, salah satunya kalau gue berhubungan, kalau pacar gue selingkuh, udah goodbye gitu, maaf. Berarti lu tipe yang lu nggak bisa mengulang kedua kalinya Nggak kan? bisa, Kalau gua untuk juga perselingkuhan, enggak. mungkin kalau untuk hal lainnya masih bisa kita maafkan ya. Enggak. Bisa. Oh, bisa. kalau dari gue ya, kalau dari gue mah mungkin dulu masih bisa dimaafkan sih selingkuh pun. Heeh. Tapi Alasannya kenapa lu dulu masih bisa maafin? ya karena Ya kan kayak maksudnya tadi itu sih. hal yang fatal ya. Ya, fatal, menurut gua ya. kan. Tapi kayak tadi yang di Sirian pernah bilang kan bahwa sesuatu di hadapan cinta itu Iya. udah nggak ada Iya, ini lagi kan. Patah hati. Patah hati. Rokok gue hilang. Kemana nih? Ada momen mistisnya nih. Kok ada Aku hilang. ada Gue hilang. ada misis mulu ya? Udah berin. Nah, balik lagi tapi Salah. tapi kalau untuk yang kayak sekarang mah ya kalau perselingkuhan udah paling fatal sih. Iya. Dan diterusin pun ya.
nggak Nggak bakal bener. bener. Asli Pasti selalu. nggak bakal bener ya. Pasti kayak lu lagi mesra nih, ntar percuma lu kemarin aja lu gini Iya. gini gua. Ada bahasa Iya, gitunya itu, tuh. gitunya. itu kalau ada permasalahan apapun walaupun konteksnya nggak selingkuh lagi pasti akan dibahas Pasti lagi. dibahas lagi. Ya, Ya, itu nggak akan benar. nggak akan aman dalam hubungan. Oke, gitu. keren. Kejawab nih ya. Mudah-mudahan kejawab Mudah-mudahan buat kejawab. kalian yang ngirim tuh. Temen Ya gua. lebih ininya gue sih pesen sama orang yang selalu disakiti ketika hubungan ya. Hmm. Sabar aja, santai. Nanti Iya. ada bagiannya lu. Nanti ada bagiannya lu bahagia. Ada bagiannya lu ya mungkin gak secara langsung lu membalas dia. Cuman kata gua tadi gitu. Tuhan nggak tidur gitu. Ya. Oke, kita langsung ke kata-kata yang kedua. Mudah-mudahan yang tadi kejawab ya. Kata-kata yang kedua ini dari siapa yang teman lu ya? Bukan kayaknya, bukan teman gue nih. Oh, lu pribadi. Iya. Experience terus ya. Pengalaman pribadi terus ini. Pak. Kadang ya yang dikirim sama mereka tuh pasti Relate kayak di ke kita kita, anjir. iya. Ini malu sendiri kita ini. Waduh. Kita lagi ngefilter ya. Ini banyak banget soalnya ini. Ya, alhamdulillah gitu dari kalian, tapi mudah-mudahan kita bisa baca semua, Iya. kita bisa tanggapi semua. Karena Oh, HP iya, memorinya masih kecil nih HP. Iya. Gitu. Mau ini. Oh, boleh. Nah. Pilih lah, pesan dulu sudah. Oh, ini mau dari ini yang apa DM TikTok. DM TikTok kemarin ya, ada orang. Kata-katanya gini, Mug. Yan, Gimana? terkadang kita berhasil menolong orang lain tapi gagal menolong diri sendiri. Simple tapi menurut gue ini banyak orang yang ngalamin ya. Oke, Kadang ada kita penjelasan berhasil. dulu gak nih? Ya justru gini, kadang-kadang jadi asumsi relatif gitu, jadi umum gitu. Orang yang sering menasehati, Nah, justru dia masalahnya banyak banget. banyak gitu. banget. Iya, Pernah sama denger gak sih? kayak ada orang yang nggak pacaran, ya yang jomblo, sama orang yang pacaran pasti curhatnya ke orang yang jomblo tuh. Iya. Ya karena dia bilangnya itu pelatih nggak ikut main kan. Iya. Oke, langsung aja nih. Dari Rian dulu ya mungkin. Rian Tadi kan dulu. ke mungkin. Rian, dari kata-katanya gimana nih, Rian? Kadang kita berhasil menolong orang lain tapi gagal menolong diri sendiri. Mantap nih. Gue sih kontranya, Mhm. ya mungkin pronya kan relate ya. Mhm. Kadang terjadi pada diri kita sendiri. Iya. Gitu. Kita bisa menasihati orang lain, bisa menolong orang lain, tapi Kontranya konteksnya kita sendiri pun lagi abis-abisan gitu. ya, Ketika karena lu tuh gue tahu termasuk orang yang lebih mementingkan diri lu dulu Ya. dibanding orang lain. Ya, Iya gak sih? ngerti nggak? Iya benar. Gua kontranya karena kalau ini jadi pemahaman kita ketika kita mau ngasih tahu orang lain, Heeh. kita menjadi padahal kita tahu nih Hmm. dia harus dinasihati ini, Hmm. karena kita berpikir bahwa gua aja belum tertolong gitu. Iya. Tapi itu jadi membatasi, itu ngerti nggak sih? Iya. Membatasi gimana ya? Ngerti nggak sih lu? Membatasi Bukan membatasi ya bahasanya. apa Jadi malah kayak kita ngerasa bahwa diri kita jelek, Mm. jadi nggak berani untuk untuk kasih tahu orang lain Iya. gitu, ngerti nggak? Mm. Konteksnya gitu kalau ini jadi pemahaman ya. Hmm. Tapi kalau di relate di Kehidupan. mungkin iya. Iya. Yang kontranya itu sih kalau jadi pemahaman, takutnya padahal kita ada indikasi kita bisa menolong orang ini kan. Tapi Kita jangan peduliin dulu diri Diri kita. kita. Nggak apa-apa, selagi bisa menolong, ya tolong dulu aja. Tolong nggak dulu apa-apa. gitu ya. Kasih tahu aja. Apalagi yang dia minta ke kita itu hal yang kita tahu tuh. Iya. Bener gak sih? Iya, kan Kadang gitu. Kadang kan kita bisa lebih hebat menasihati orang lain, Nah, tapi tapi bodoh dalam menasihati Diri sendiri. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, justru ketika kita bodoh, kita merasa bodoh menasihati diri sendiri, tandanya kita pintar nggak sih? iya. Mungkin lebih ke keras kepala. Nah, Iya benar-benar. kita pintar apa ya? Ketika lu tahu bahwa dulu lu bodoh, itu lu pintar. Karena lu tahu dulu bahwa diri lu bodoh. Paham. Paham gak sih? Paham. Ya kan? Ya gue kontranya kalau ini jadi pemahaman, khawatir nanti banyak orang yang nggak bisa ketolong gitu. Iya. Selagi lu bisa nolong walaupun diri lu lagi hancur gimana tolong. Tolong aja gitu Apa-apa. kan. Benar. Karena konteksnya kita, sebaik-baik manusia kan ada yang bermanfaat bagi Orang lain. orang lain ya. Wis. Iya benar. Bukan bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, kalau
dari Rian gitu kan Muk ya. Iya. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Lu termasuk yang gini gak sih? Lu lebih banyak menasihati orang tanpa lu anjir gua banyak nih nasihatin orang, padahal diri gua lagi hancur-hancurnya gitu. Iya. Ya kita Sering sih, kita aneh begini sih, kan benar. kita bertiga gini kan gini termasuk kayak ngasih tahu kan. Iya. Ngasih tahu kayak ini permasalahannya gini, kita kontranya gini. Padahal ya mereka kan nggak tahu kita kayak gimana. Iya, Bener nggak sih? benar. Benar. Ya, mungkin gimana Muk? Coba Muk. Kalau gua sih ke kontra juga sih ya. Kontra. Tapi sebenarnya ini relate lah. Relate, Iya, yang banyak ngalamin orang pasti gitu ya. kan. Iya. Kayak dia tuh ngasih tahu orang lupa akan dirinya sendiri gitu kan. Kadang jadi dia bisa nasihatin orang bisa, tapi nasihatin diri sendiri tuh nggak bisa. Susah. Memang itu kan Nerima. PR banget kan. PR ya. Kalau kontra sih gue kontranya karena ini sih harusnya ya ketika dia bisa nasihatin orang berarti dia bisa juga untuk nasihatin diri sendiri. Iya, iya. Karena udah terbiasa kan. Gue nasihatin orang bisa gini kan. Jadi ketika mendapatkan hal yang sama gitu kan, wah gue udah nasihatin orang terus gini, berarti gue ketika mendapatkan hal yang sama atau Iya, kesusahan yang iya, sama, iya. jadi gue udah tahu jawabannya tuh harus bisa gini. Betul. Gitu Iya. kan. Mungkin gitu benar. Iya benar sih gitu ya. Jadi kayak Harusnya nggak bisa. tadi Bungi bilang gitu ya benar. Jadi kita nasihati kan karena kita sudah Pernah mengalami. ya kan? Atau konteksnya orang yang menolong orang lain itu udah tandanya dia udah tertolong gitu. Ngerti nggak? Iya. Atau satu jadi pemahaman kayak misalkan kita belum mengalami juga kan jadi tahu pas kita mengalami oh dulu gue ngasih tahu gini Iya, nih, berarti betul. gue harus jadi gini Eh, kita mengalaminya gitu kan. Kalau gue sih itu. keren nih kejawab nih ya. Tapi gimana kalau konteksnya nih ya? Kalau misalkan misalkan contoh nih gua ngasih tahu orang, lu jangan kayak gitu, itu tuh salah gitu kan. Oh kayak gitu tuh salah. Terus gua selalu bilangin itu salah sampai akhirnya gua kayak kata-kata yang pertama tadi tuh si bapak-bapak tadi. Iya. Ada saatnya gua capek tuh gak? Gua capek ngasih tahu ya. Terus gua bersikap kayak udahlah terserah lu. Itu gimana tuh? Bener gak sih sikap gua? Ya kalau konteksnya berlepas diri ya itu namanya. Iya. Karena gua mikirnya gue ngasih tahu udah capek nih, dia nggak sadar gitu. Makanya kalau gua nggak setuju sama pemahaman itu karena bukan sering bilang ya. Kalau kita berbuat baik itu konteksnya karena kita ingin menjadi orang baik gitu, bukan ingin menjadikan orang baik. Iya. Ngerti Benar. nggak? Tapi kalau konteksnya Jadi kayak kita ngasih tahu orang tuh sama karena- aja kayak kita nasihatin diri sendiri. Iya. Karena gue pengen jadi baik gitu. Iya. Peduli dia mau dengerin gua. Peduli dia mau berubah karena omongan gua, terserah. Iya. Yang penting gua dengan menasihati dia, gua menjadi kategori orang baik gitu. Iya. Ngerti nggak? Tapi kalau misalkan nih konteksnya ya gue nggak mau bilangin karena biar dia mikir gitu loh. Itu gimana? Ya stepnya, langkahnya nggak bisa berlepas langsung, ngerti nggak sih? Kalau misalkan gue ada bahasa gitu kan, misalkan gue capek ngebilangin lu nggak ngerti gitu. Tetap aja ngelakuin hal yang sama. Nah aja. dari omongan gue gitu gue tujuan gue biar dia mikir apa Iya. kata-kata gue atau gak. Ya itu termasuk dalam rangkaian menasihati ya. Kadang perlu jeda untuk diam gitu. Iya. Jangan terlalu lu risih nggak sih kalau dikasih tahu terus? Risih sih gua. Bener Iya nggak? kan? Misalkan lu gini terus kan risih. Kasih jeda dulu untuk nggak ngasih tahu dia. Tapi jangan kebablasan itu nggak ngasih tahu dia, enggak. Jangan. Misalkan kasih jangka waktu. Tetap dikasih tahu kan. Iya, tetap dikasih tahu. Nanti selanjutnya tetap dikasih tahu. Walaupun Kasih jeda orangnya aja. itu keras kepala untuk dikasih tahu. Iya. Oke. Menurut gue sih gitu sih kalau. Soalnya adalah pengalaman gua pribadi ya gitu. Ada orang susah dikasih tahu. Ya ketika gua udah capek ngasih tahu gitu kan. Ya gitu gua bilang ke dia, ya udahlah terserah lu sekarang mah. Gua udah ngasih tahu, gua udah gimana, gua udah gini. Kalau emang nggak mau ikutin apa yang gua omongin karena yang lu lakuin itu salah, ya udah terserah. Iya. Tapi gua bilang gitu tuh ya tujuan gua Untuk biar mikir. dia mikir Iya. sebenarnya bahwa yang dia lakuin itu salah. Gue yakin kok dia juga tahu itu salah gitu. Tapi bener sih, gue juga ngerasain itu, Hes. Mana ada Di saat capek untuk ngasih tahu lagi, ya karena percuma gitu kan, akhirnya diulang-ulangin lagi kan. Batu ya kayak Iya. Batu. Ada capeknya juga gitu. Iya ngerti. Ya karena konteksnya kalau kita capek kan berarti
berharap kan. Mm. Ngerti nggak sih? Itu yang harus dihilangkan. Nah, Gitu iya. kan. Berharap untuk dia dengerin apa kita. Nah itu sebenarnya tujuannya. Iya. Itu jangan gitu. Jangan berharap dengan omongan kita, karena indikasinya yang merubah dia itu bukan kita, Diri sendiri. diri sendiri. Oke. Nah, Itu aja sih. Udah. Kita mah cuma tugas kita ngasih tahu. Iya. Udah sebatas itu aja gitu. Nah, sebenarnya ya guru terbaik yang ada di diri kita ya diri kita sendiri Iya. sebenarnya. Yang tahu diri kita ya diri kita sendiri kan. Oke. Keren. Udah kejawab ya tadi ya. Kejawab. Sama pertanyaan gue juga tadi kejawab nih alhamdulillah. Cari lagi nih, banyak nih. Banyak ya. sekitar berapa sih itu? 20.000 Wah, kurang 2. Kayak ini ya. Yan. Nah, ini dari ini ya. Mau enggak? Nih, Ya. ini. Ini dari kakak kita. Kakak Najwa Shihab. waduh. Ini ada Waduh. Berani nih gua. Iya makanya. tapi ini termasuk yang gue kayak apa kan mungkin kuliah ya dia Iya. juga kan. Nah, gue yang kerja sendiri tentang pekerjaan sebenarnya. Iya. Nah, mungkin gue pengen tahu dari Oke, kacamata benar, kalian benar, kayak benar. gimana nih. Kata-katanya begini, dunia kerja itu bukan tentang gaji, melainkan lebih ke lingkungan kerja yang nyaman, teman yang asik, dan atasan yang bisa memanusiakan manusia. Begitu tuh. Ya karena mungkin ya lu kalau misalkan lu cerita atau punya teman kerja yang atasannya kayak lu gini nggak bisa ngehargain dia gitu, yang nggak bisa yang apa ya bener ngehargain dia, ya gue setuju sama ini karena beberapa teman gue juga ada yang kayak gitu. Kalau dari kacamata lu nih yang masih kuliah berdua gimana nih? Kalau sudut pandang gua ya, Mm. nggak semua orang berpikir kayak gini. Iya. Heeh. Akan jadi berbeda Mm. ketika orang sudah mengalaminya kan. Iya. Hmm. Heeh. Jadi statement itu berubah seiring dengan Berjalannya waktu. berjalannya Yang- waktu tuh yang yang dialami gitu. Nah. Ya mungkin mbak kita ini ngalaminya seperti ini kan. Mm. Coba lu tanya sama teman-teman kita, teman-teman yang kategorinya sih dia udah punya anak gitu kan. Kategorinya dia udah Berkeluarga gitu berkeluarga lah. itu. Nah. Pasti tujuannya bukan itu. Tujuannya ya Untuk keluarganya ya. iya. Keluarga untuk keluarganya. Ya mungkin ini mau, buat mau kerjaannya seperti apa, separah apapun separah apapun yang dia ingat keluarga dia, yang dia kan. ingat dia Bahkan penyemangat dia juga Iya, ya, keluarga dia. berarti gaji itu dilihat gitu. dilihat. Iya benar. Kategorinya kan karena kalau dengan idealis seperti ini ya, Nah, orang-orang yang kata gua tadi bilang ya mungkin ini cuma jadi bahasa remeh gitu kan. remeh gitu. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Nah, Jadi bahasanya jadi kayak gua kerja ya butuh duit. Iya. iya. Mungkin Karena gini ya, untuk dari kata-kata ini yang gajinya momennya ya, mohon maaf nih, yang gajinya gede gitu kan. Hmm. Yang gajinya gede, mungkin tuntutannya juga besar. Jadi ada statement gini tuh gak, ditambah lagi teman kerja yang kurang enak gitu kan. Iya, Jadi dia itu. punya pemikiran, gue daripada gaji gede gitu, gue mendingan gaji kecil yang punya tempat enak, gue dihargain atasan gue, terus tempat ini tuh nggak toksik. Ya, mungkin dari iya, situ. karena gua tadi bilang Padahal sesuai iya. tergantung orangnya. Padahal menurut gua dengan gaji yang besar lu punya resiko yang besar juga. Ya, itu Iya. benar. Lu nggak bisa lu gaji gede lu pengen kerja enak gitu. Nggak bisa lu. Ya, karena Kecuali lu namanya punya perusahaan sendiri mungkin. Ya punya perusahaan sendiri pun lu punya aturan sendiri. Dan resiko juga ya. Bahkan resiko yang lebih gede. Iya. Bener gak sih? Jadi sepadan lah dengan apa yang didapatkan. Heeh. Jadi kalau tuntutannya seperti ini akan banyak orang yang resign seperti gua. Ngerti nggak? Iya. Dia nyari kenyamanan. Ya gue setuju sih kalau untuk tim kerja yang solid ya, tim kerja yang solid gitu. Iya. Yang membuat kita nyaman ya gue setuju karena gue ngalamin itu gitu. Kalau contoh lah misalkan toko kecil dengan tim toko yang kecil gitu, yang apa yang namanya yang nggak solid, yang nggak bisa kerja sama, ya bakalan hancur. Ya bakalan hancur karena kerjasama itu menurut gue penting. Iya. Benar. Itu. Karena untuk ukuran-ukuran yang udah rumah tangga, yang memang kapasitasnya sekolahnya nggak tinggi kan, Mm. ngerti nggak?
dia ambil kerja apa aja. Iya, benar. Ngerti nggak? Yang penting Kadang bisa ada yang menghidupi iya, keluarga tapi gitu. kadang ada yang bersikap bodoh amatan sama tim toko, sama tim kerja dia gitu. Udah bersikap bodoh amatan gitu dia. Iya, karena ada ini mungkin ya, kayak dari ada kata-kata banyak statement orang juga kayak di tempat kerja tuh bukan untuk cari teman atau Nah, ada banyak yang gitu ya. karena itu khusus kerja doang. Kerja, Iya. Kalau cari teman itu di luar Iya, dari di luar kerja. tempat kerja. Nah, gitu. Benar-benar. Keren. Tapi gue setuju karena dalam dunia kerja harus ada kekompakan, kan? Iya. kerjasama. Harus kan itu memang di setiap bidang sih. Itu Iya, kan emang bukan harus di- sih. Karena untuk bukan- mendapat iya. tujuan yang Iya. dicapai itu Capai harus gitu itu. bareng-bareng kan enak gotong royong kan kak Karena berat di- sama dijingjing salah ya katanya apa sih Bener. ada peribahasa gitu Iya. Nggak Apa tahu itu? gue. Lupa gue juga Lupa gue. berat sama dijingjing dipikul di bareng-bareng lupa gue udah kata-katanya ya, intinya yang gotong royong tuh lebih enak kerjasama tuh lebih enak Nah, iya, itu. Ya sebenarnya bekerja sama dalam tim ya kan guna mencapai kemajuan perusahaan Iya, juga. iya, benar. Gitu kan. Oke, kejawab ya mungkin ya ini. Jawab, Ya, sih. gue yang berpengalaman di bidang kerja ya kan kalian masih kuliah gitu. Yang gue udah terjun langsung gitu ke Iya. dunia pekerjaan. Menurut gue ya kayak gini ya emang perlu gitu kerjasama yang dan yang lainnya itu kan merasakan juga gue. Ada lagi gak ya? masih banyak ini Masih banyak. Satu lagi lah, satu lagi ya. Terakhir lah, Satu lagi. terakhir. nah ini Nah ini dari Mbak gitu. masih dari Mbak Najwa Shihab. Kata-katanya begini nih Mugni. Gimana nih? Tanda-tanda Anda sudah dewasa itu ketika tidur untuk istirahat, bangun untuk kerja, gajian untuk keluarga, bahagia dibagi-bagi dan derita ditanggung sendiri. Waduh. Ini keren ya Mbak Najwa Shihab tuh. bukan lagi Gue termasuk yang ya ada yang setuju gitu kan kata-kata dia kan. banyak lah Banyak yang setuju. gue juga yang termasuk yang fans Karena fans. penjelasan dia tuh kayak yang nyampe aja gitu tuh. Nyampe ya. Intonasinya dari tutur bahasanya keren banget tuh deh. Iya. Nah kata-kata ini dulu lah kita bahas nih. Jadi kayak keinget ikan ini ya. Ikan apa? Salmon. Iklan jengkol. Iya. Gimana tuh? Jadi besar itu enak ya. Terus bener gak sih? Gue udah lupa nih. SGM apa? Bukan Masa nggak ada iklan gitu Prison Flag. jadi besar gimana nih Wah, iya. Omel apa? ya ini kan dewasa menurut mbak Mbak Nana setuju. Jadi lu tim yang kontra nih gini. kalau kontra sih enggak lebih ke dewasa menurut kita tuh beda-beda sih Iya sih. bener nggak sih dewasa menurut orang pengangguran gimana nggak mungkin kayak gini kan Iya sih. Kan gak gajian. Cuma kayaknya kan nggak gajian nggak kerja benar. dewasa menurut orang pengangguran gini kalau gue ya jadi emang dewasa itu harus yang kerja Mhm. pikiran dewasa itu emang harus dikategorikan untuk yang bekerja aja kan realitanya ada yang menganggur kan Iya. Bener Gimana nggak tuh kalau buat sisi yang nganggur? menurut gua karena gua nganggur sisi dewasa gua adalah gua sering bilangin yang penting gak nyusahin Oke. ngerti gak sih Mungkin nih ada kan tiganya. Ini Berarti yang, masih yang juga kan ada relate-nya juga. ada relate Ada relate-nya. cuman kan nggak kerja Iya benar. Nah, ini kan ada kadang tipe yang tidurnya juga ya setelah dia lah kalau yang dia nganggur kan mah. yang nganggur mah. Bangun setelah dia tidur setelah dia. Ini kan dari sisi yang kerja nih ya. Gue mungkin yang kerja ya. Kayak begini statementnya gitu. Tadi Rian dari sisi yang nganggur ya. Ada lagi gak ya tambahannya? udah sih gitu aja yang penting gak nyusahin orang Kalau dari sisi yang kuliah gimana Mu? Menurut lu? Sisi dewasa tuh kayak gimana sih? Gimana ya? Gue udah pro banget lagi sama Mbak Najwa ini. Gila. Tanda-tanda Anda sudah dewasa itu ketika tidur untuk istirahat, bangun untuk kerja, gajian untuk keluarga, bahagia dibagi-bagi dan derita ditanggung sendiri. Bener banget sih. Iya. Kayak misalkan kayak sesuatu yang kita lakuin tuh untuk keluarga ya benar pasti. Betul. Iya kan? benar, iya. Apapun yang sekarang kita lakuin ya untuk keluarga. Buat Tujuan. keluarga. Iya benar. Tanpa memikirkan diri kita sendiri kan. Nah, Iya. itu kan. Kayak tidur untuk istirahat bener karena besok pagi kan akan kerja lagi, kan. beraktivitas Akan lagi. beraktivitas lagi kayak bahagia dibagi-bagi ya untuk siapa lagi bahagia kan. Iya, benar. Untuk keluarga. Dan derita ditanggung sendiri ya bener. Deritanya kan kadang orang nggak tahu kan. Deritanya nggak tahu, kita aja yang nanggung karena sendiri, kayak kan. udah terlalu capek untuk menahan derita kali Iya, ya. Jadi iya. udah malas cerita juga. malas cerita Gue banyak di sekeliling ya, lewat TikTok itu kebanyakan yang kayak gini kayak orang-orang yang
perantau yang jauh gitu. Kadang kan orang tuanya di misalkan di kampungnya gitu, di kampungnya kayak deh ini adik sekolah gini. Apalagi dia satu orang yang apa tuh namanya anak pertama gitu, yang tanggungannya menurut gua besar gitu kan. Dia si orang tua ya karena anaknya juga nggak pernah cerita gitu kan, anaknya nggak pernah, jadi dia kayak nggak tahu gitu keadaan anaknya gimana. Padahal yang ditanggung sama anak itu besar, cuman anaknya ini kayak nggak mau cerita ke orang tuanya gitu. Ya sama kayak gini lah, deritanya ditanggung sendiri gitu. Jadi kebahagiaan dia ya pokoknya orang tua taunya bahagia aja, keluarga dia taunya dia bahagia aja gitu. Sampai kayak misalkan yang gue alami sekarang sih, kayak memikirkan diri sendiri pun kayaknya udah enggak dah. Iya. Kayaknya udah memikirkan ke orang lain. Lu semakin kesini karena berpikir gitu ya, akan berpikir kayak gitu kan? Iya. Kayak udah nggak kepikiran untuk diri sendiri lagi. Yang berpikir kayak lebih ke orang lain. Nggak tahu sih gua. Kan dulu pernah ya? Pernah nggak dulu ya? Pernah ya? Pernah apa? Nggak berpikir untuk orang lain. Nggak pernah gua. Oh nggak pernah. Gua pasti mikirin diri sendiri. Benar. Biasanya kalau yang udah kecewa pasti pernah tuh memikirkan orang lain. Oh iya nih kayaknya diseru nih. Kayaknya karena pikir gua kasihan orang-orang yang kalau dengar beberapa kali banyak mungkin niatnya untuk membangun kan, ya, membangun orang-orang gitu. Cuman kan relate-nya ada orang yang pengangguran. Iya. Kalau saran gue ya jangan yang pengangguran jangan lihat aja sih semua gitu. Jangan, mendingan Gus Bah aja. Karena kalau gue karena kalau gue pikirnya ya mungkin sekarang gue memang belum kerja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan gue nanti kerja. Untuk sekarang berpikirnya ya karena relate, karena ada yang nganggur, santai aja. Itu lu ada bagiannya gitu. Iya. Sih? Dan dewasa lu ya menurut gue asal lu jangan nyusahin orang lain gitu, nyusahin orang tua gitu, nggak usah. Lu menganggur ya lu urus diri lu sendiri gitu, ngerti nggak sih? Ya benar. Ya. Setuju juga. Dan lu bantu ya gimana lah. Ya, dewasa lu menurut gue itu aja gitu yang pengangguran karena nggak, yang penting mah tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan, kan bahasanya gitu. Kalau kita nggak bisa ngebahagiain orang lain, minimal jangan ngecewain dia. Iya, benar. Itu aja sih. Oke. Itu menurut gua dewasa yang multi tafsir sih. Bisa dipakai untuk yang kerja, untuk yang nganggur, tapi lebih ke yang nganggur gitu. Lu kalau nggak bisa bahagiain orang lain ya jangan ngecewain dia. Iya. Tapi kecewain orang pernah ya? Terus terus dibanyakan beres-beres. Kalau menurut gua nggak pernah. Nggak pernah. Menurut dia mungkin pernah. Pernah. Oh. Karena gua terlahir nggak pernah ada terakhir nggak ada niatan untuk mengecewakan kan, tapi kan kita nggak tahu. Iya, benar. Menurut kita tidak mengecewakan, tapi menurut lain iya, bisa beda. Gitu aja sih. Ya, kayak yang salah nggak pernah ngecewain, tapi menurut gua pernah gitu. Enggak ini misalkan aja. Misalkan ya, berandai-andai. Berarti kan yang salah siapa? Tahu ya? Yang merasa kecewa kan? Bukan lah. Yang mengecewakan lah. Kan gua enggak Iya gitu. Itu mah aslingan lah. Penghujung acara nih ya. Seperti biasa ya. Mungkin udah mempersiapkan belum? Kata-kata. Gue belum lagi. Siap gue nih. Lu kasih waktu dah semenit. Wah. 1,5 menit. Rian banyak nih Rian dulu kayaknya ya. Gue banyak sih, cuman jangan baca doang. Baca dulu dong. Gue kan di draft nih adanya. Buat kalian yang memang punya, bari nunggu mereka nih bikin rangkaian kata-kata buat kalian juga. Kalian jangan lupa tulis di kolom komentar nih kalau emang kalian punya kata-kata. Oh, gua ada nih. Atau DM di TikTok kami Yudhistira Mahesa. Bantu follow juga ya. Dan jangan lupa di-subscribe lah channel ini dan bunyikan loncengnya. Buat apa? Ya buat channel ini ya berkembang gitu loh. Karena emang ini di keseharian kita ya kayak gini gitu loh. Buat senang-senang aja saling sharing gitu. Gimana? Udah ada belum? Udah ada. Oke, dari Rian dulu. Kasih dong Baca nggak apa-apa ya? kata-kata yang menarik banget nih menurut teman-teman semua. Ini kata-kata yang harus ada intro ya? Intro dulu ya? Ya, filosofi dari kata-kata ini gimana? Ya, untuk orang yang dalam keadaan
bukan untuk orang yang dalam keadaan sih ini mah. Ini kata-kata terinspirasi dari ya pribadi. Yang menurut gua, orang kalau dalam keadaan seperti ini dia akan apa ya namanya, terpenjara gitu oleh rasa-rasa seperti ini. Makanya kita harus tahu dan harus bisa untuk menyelesaikannya. Jangan malah terus disimpan, terus dipikirkan gitu. Jadi tentang duka, tentang luka, tentang kekecewaan yang terjadi di masa lampau itu nggak usah dipikirkan untuk masa sekarang gitu. Makanya kata-kata ini adalah duka yang paling dalam adalah cerita lampau yang seharusnya tak pernah tersimpan. Wih. Ini nih langsung Gila. bet. Kadang orang yang suka ngecewain gini kata-katanya. Ini ya buaya handal. Buaya yang berenang dalam pasir. Waduh. Apa tuh? Enggak usah. Gak usah bikin gue mikir anjir. Kalau gue mungkin bukan kata-kata gue ya, cuma gue paling suka banget kata-kata ini. Nih kenapa nih? Bisa jelasin dulu gak? Ya karena Buat orang kayak gimana? buat orang yang kayak percaya diri lah, supaya orang tuh percaya diri gitu, nggak banyak dengerin kata orang gitu kan, terlalu mikirin kata orang kayak jadi insecure ke dirinya, jadi nggak percaya diri, buat dirinya jadi nggak mampu berkembang kan, karena terlalu memikirkan orang lain gitu, kata-kata orang lain. Kayak kata-kata itu kayak gini, kayak mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain akan membuatmu selalu menjadi tawanan mereka. Iya. Dar. Penjara ya jadinya. Ya, jadi terpenjara, Iya. nggak bisa mengupdate diri gitu di Iya. situ aja terus. Oke, keren nih. Udah keren nih dari dua narasumber kita, dari Mugi dan Rian. Kedepannya akan ada siapa lagi? Ditunggu di channel berikutnya. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata ya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Karena kita bertiga ini ya cuman punya statement masing-masing lah gitu. Iya, Kalian juga sendiri. ya kalian juga kan bisa punya statement masing-masing kan, benar gak sih? Iya. Kritik dan saran akan kita terima dengan hal apapun. Tapi di season ini gue baru merasakan bingung. Blank gue. Blank kenapa tuh mas? Poin beli. Mungkin ada rasa ya. Oh, ada rasa bersalah atau gimana ya? Teringat kembali atau gimana? Udah kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.